perbedaan banget ketika kita online dan offline gitu. Kalau kita ngomong offline, kita selalu kayak ini punya barang, oke kita sodorin aja barangnya, pokoknya di-push, dijual gitu kan, dihajar gitu kan. Online nggak bisa kayak begitu. Berapa banyak dari teman-teman di sini yang nonton ini semua yang nge-follow akun online shop, like literally nge-follow akun yang isinya cuma tas semua gitu. Kita nggak seperti itu loh. Kita ketika misalkan di Instagram gitu, kita nge-follow teman-teman, kita nge-follow konten, kita nge-follow media. Oke, kita nge-follow tips gitu. Jadi tidak ada atau mungkin sangat sedikit sekali orang nge-follow produk. Ada sepatu kita follow gitu. Kecuali brandnya udah kuat. Maka dari itu, ketika Anda baru mulai di awal dan brand Anda belum kuat, jangan berpikir hanya upload produk saja. Anda harus upload tips, entertainment, infotainment, tutorial, guide, apapun itu. Misalkan jualan hijab, berarti tutorial hijab dan sebagainya. Bukan cuma hijabnya saja. Karena orang nggak nge-follow hijab terus-terusan kan. Orang beli sekali, ya udah selesai gitu kan. Nggak kayak terus-terusan begitu. Jadi Anda harus mulai memikirkan bahwa audiens Anda itu mencari konten apa, bukan mau membeli. Membeli itu nanti. Ya, jadi misalkan gini, misalkan mau jualan suplemen pembakar lemak gitu. Orang tidak suka kalau dikasih suplemen gitu kan, ini diskon sekian. Mereka nggak suka. Anda harus tahu, orang mau beli suplemen pembakar lemak, gunanya apa? Gunanya adalah menurunkan berat badan. Maka konten Anda haruslah mengajarkan orang untuk menurunkan berat badan. Misalkan tips diet, tips olahraga, tips makan, ya kayak gitu. Jadi itu yang akan disukai oleh orang. Tips memilih makanan ketika bekerja, ketika di luar rumah, tips memasak. Nah, follow itu. Nah, ketika mereka follow, mereka ngikutin dan suka, mereka akan tahu, oh ternyata akun ini juga memiliki sebuah produk. Barulah mereka akan mempertimbangkan dan membeli produk Anda. So that's the strategy ketika online. Jadi bukan produk yang di-push terus. Nggak akan jalan nanti. Oke, ternyata harus ada strateginya ya, dan nggak bisa gitu kita jembrengin produk-produk terus ya, ternyata itu juga bisa membuat bosen ya. Kalau dilihat, nah ini kan ada berbagai macam tantangan gitu. Nah, seperti apa sih kita mengetahui bahwa memang bisnis yang secara online atau dari rumah aja ini berkembang itu biasanya titiknya di mana nih Mas Denny? Apakah sudah terlihat dari pertumbuhan demand yang signifikan, artinya pembelinya naik terus gitu ya, atau dari mana sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa oh ini jualan saya ternyata sudah berkembang, dari profit saja cukup atau sebenarnya ada faktor-faktor lain yang menunjukkan bahwa oke, bisnis yang saya jalankan ini growing up nih atau berkembang? Oke, ada beberapa step gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin bisnis online, itu yang pertama kan pasti ada marketnya gitu ya. Pastikan laku dulu. Jadi teman-teman jangan sekedar nyari produk, dropship, kemudian di-upload, dan nggak kenal marketnya sama sekali. Ya itu yang pertama. Jadi marketnya harus, produk dan market ini harus klop gitu. Jadi produk ini kalau ditawarkan itu laku, itu dulu yang pertama. Nah berikutnya adalah Anda memilih channel sebenarnya. Anda mau pakai mana? Mau pakai marketplace, e-commerce, atau Anda mau pakai misalkan Instagram, atau Anda mau jualan di website Anda sendiri. Nah kalau di Instagram, misalnya nih contoh aja Instagram gitu. Step awal, kita belum bilang yang gimana ya, tapi step awal, paling nggak orang datang ke tempat Anda dulu, itu pertama. Oke, datang dulu. Begitu sudah datang, apakah mereka mengkonsum konten Anda dan mereka mulai bertanya, barangmu dijual di mana? Harganya di mana? Kalau beli gimana? Caranya order gimana? Mereka akan mulai bertanya. Itu step kedua. Berikutnya, setelah terjadi transaksi, bagaimana caranya Anda, kita bilangnya istilahnya scaling your sales gitu. Gimana caranya kita naikin omset Anda? Jelas kalau misalkan namanya bisnis ya, ukurannya jelas adalah omset. Kita mau omsetnya naik. Jadi tiap hari kalau bisa omsetnya naik. Maka dari itu di dunia online, salah satu cara untuk meningkatkan omset adalah dengan satu, yang pertama meningkatkan traffic. Jadi pertanyaan saya adalah, berapa banyak orang setiap hari mengunjungi Instagram Anda atau website Anda setiap hari? Kalau Anda masih bingung kayak, nggak tahu ya berapa ya dan sebagainya, berarti Anda belum benar melakukannya. Anda hanya melakukan upload saja. Remember, traffic ada strateginya mendatangkan orang. Yang kedua, gimana caranya supaya orang yang sudah datang tadi, sudah beli, dia bisa beli lagi, namanya frekuensi.